Dua elit partai politik, Ketua Umum Partai Nasdem dan Ketua Majelis Syuro PKS bergiliran bertemu Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang dibahas? Kami diskusikan ini bersama Sekjen DPP PKS Muhammad Khalid dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Assalamualaikum, selamat malam semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Saya kasih giliran Mas Usman dulu deh. Pertemuan dua elit partai politik dengan Menteri Pertahanan di dua momen berbeda. Betulkah ini urusan kebangsaan atau jangan-jangan ada urusan politik? Di mata Anda gimana? Ya, di mata saya sebenarnya lebih mencerminkan pertemuan politik. Karena kalau pertemuan yang sifatnya teknokratis tentu saja tempatnya ada di DPR RI, khususnya di Komisi 1 DPR RI, di mana komisi ini membidangi masalah pertahanan. Tentu seluruh kebijakan pemerintah di bidang pertahanan bisa dibicarakan di dalam Komisi 1 DPR RI, termasuk dengan fraksi Keadilan Sejahtera. Ada sejumlah wakil PKS di sana yang bisa memperbincangkan misalnya tentang kebijakan di sektor pertahanan, anggaran pertahanan, sampai dengan masalah-masalah yang terkait dengan luar negeri, intelijen, dan juga militer, termasuk situasi di Papua misalnya. Nah, dari pemberitaan yang ada, tampaknya pertemuan itu membahas tentang hal-hal yang juga beririsan dengan pertemuan yang seharusnya atau pembicaraan yang seharusnya ada di Komisi 1. Misalnya membahas tentang penguatan pertahanan nasional, termasuk soal Sishan Kamrata, atau yang kedua, PKS kalau tidak salah menawarkan kerjasama untuk melatih kadernya menjadi komponen cadangan. Atau misalnya PKS juga membicarakan tentang bagaimana Kementerian Pertahanan masuk di dalam skala 15 besar dunia. Nah, misalnya untuk komponen cadangan, mestinya ada pembicaraan tentang peninjauan ulang komponen cadangan. Karena ini adalah kebijakan yang cukup kontroversial. Kebijakan yang cenderung menggunakan paradigma pertahanan yang lama, yaitu menggunakan paradigma mobilisasi personel, khususnya personel di luar TNI untuk mengerahkan komponen-komponen cadangan. Di luar negeri, kecuali di wilayah-wilayah negara yang kontinental, yang daratan, komponen cadangan sebenarnya sudah ditinggalkan karena dalam geopolitik strategis pertahanan dunia yang diandalkan adalah kemampuan teknologi, kemampuan esensial yang minimum dari kekuatan bersenjata, khususnya Sehingga poinnya? Angkatan Laut, baru kemudian Angkatan Darat. Jadi seharusnya pertemuan itu lagi-lagi dibicarakan di Komisi 1, gitu, Bung. Oke, tepatkah pandangan itu, Mas Khalid? Saya kira ya sah-sah saja dalam arti kalau kita berbicara hal-hal kebangsaan di Komisi 1 itu hal yang sangat tepat apa yang disampaikan Mas Usman tadi, dan apa yang sedang terjadi tadi pagi itu adalah silaturahim diskusi kebangsaan antara dua tokoh bangsa yang merupakan sahabat lama. Pak Sohibul Iman dan Pak Syafri ini kan sahabat lama dan kita bersilaturahim sekaligus Pak Sohibul mengenalkan pengurus yang baru Pak Muzamil sebagai presiden partai dan saya sebagai sekjen, dan kita berdiskusi dari beberapa hal isu-isu besar terkait pertahanan dan keamanan. Tadi ada beberapa hal, misalnya Pak Sohibul Iman mengangkat tentang apresiasi beasiswa yang diberikan Kemhan ya, Unhan untuk warga Palestina. Kita apresiasi di situ dan kita dorong agar support terhadap Palestina semakin menguat. Dan kemudian bagaimana komitmen pasukan perdamaian ketika Palestina atau Gaza itu tidak berakhir dalam arti konfliknya itu berakhir, maka kita mendorong agar ada pasukan perdamaian sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Terkait bagaimana juga pendekatan human security approach juga kita sampaikan juga. Kita juga punya program namanya Kemah Bela Negara ya untuk kader-kader PKS untuk bagaimana menguatkan patriotisme dan nasionalisme. Nah, kalau udah programnya seperti itu kan berarti omongannya Mas Usman menyarankan ya mending itu dibahas di Komisi 1 saja. Kenapa harus ramean datang ke Kemhan, Mas Khalid? Dibahas juga di Komisi 1, hal-hal itu kita sampaikan, dan pertemuan tadi adalah silaturahim kebangsaan yang kita sampaikan penguatan. Apa ruginya dalam arti kalau itu disampaikan secara langsung, kan tidak ada.
itu adalah suatu message pesan kebangsaan yang memperkuat agar pesan kebangsaan ini bisa menjadi sebuah pesan positif bagi situasi negara kita. Sehingga ketika kita sampaikan pesan bahwasanya pendekatan keamanan human security approach itu menjadi semakin penting, kemudian dukungan kita kepada Palestina, kita apresiasi beasiswa untuk warga Palestina, kita mendukung bagaimana pasukan perdamaian di Palestina dan sebagainya. Ini adalah pesan-pesan yang saya kira itu adalah pesan yang sangat kondusif, sangat positif, bisa kita sampaikan ke publik. Membaca Dan momentumnya pertemuan jaraknya nggak lama loh ya, dengan kami, pertemuan antara Menhan dengan Kenapa? Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Emang sengaja memanfaatkan momentum itu atau udah tahu nih sebelumnya kalau Pak Surya udah ketemu dengan Menhan? Mas Khalid? Pak Sohibul Iman dengan Pak Syafri kan cukup sering juga ketemu. Halo? Ya. Oke, silakan dilanjutkan. Pak Sohibul Iman dan Pak Syafri Samsudin diskusi dan bertemu. Sehingga tersambung? Iya, tersambung. Silakan lanjutkan lagi, Mas. Ya. Oke. Saya kira pertemuan antara Pak Sohibul Iman dengan Pak Syafri kan sudah beberapa kali berlangsung dan apa yang kita sampaikan pentingnya bagaimana stabilitas politik nasional ya, bagaimana program-program pertahanan nasional itu kita berikan message di situ, penekanannya di sana. Dan saya kira ini hal yang sangat bagus tentu ketika tokoh bangsa ya bertemu, pimpinan partai bertemu dengan Pak Menhan dalam situasi bagaimana penguatan pertahanan, penguatan stabilitas politik nasional itu sehingga itu menjadi situasi di dalam negeri kita semakin kondusif. Oke, ada yang membaca juga begini, dengan Nasdem kemudian disusul PKS bertemu dengan Menteri Pertahanan dalam dua momen yang tidak berjauhan. Ini jangan-jangan sinyal bahwa bentar lagi bakal nambah lagi nih perwakilan partai di dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih. Tepatkah pandangan itu? Jawabnya nanti, kita jeda sebentar, tetap di Kompas TV. Di segmen sebelumnya, Bung Usman meyakini bahwa pertemuan elit parpol dengan Menhan ini nuansanya nuansa politik. Apakah ini ada kaitannya dengan pandangan, oh ini kayaknya akan berhubungan langsung dengan ada rencana buat menambah porsi di Kabinet Merah Putih untuk dua partai ini, Bung Usman? Tampaknya sulit dihindari ya. Kenapa? Karena pertemuan itu berlangsung menjelang kabar reshuffle kabinet. Pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem ini sebenarnya merupakan atau bisa dibilang pertemuan kali pertama dari seorang ketua umum yang ada di luar koalisi Indonesia Maju gitu. Sehingga sulit untuk dihindari kemungkinan-kemungkinan pembicaraan yang bersifat politik. Sama halnya dengan pembicaraan pada menjelang pengumuman kabinet tahun lalu ketika Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, ketua umumnya juga bertemu dengan Menteri Pertahanan ketika itu Pak Prabowo Subianto. Dan saat itu pertemuan berlangsung menjelang pengumuman kabinet. Jadi saya kira sebenarnya sih wajar partai politik itu membicarakan soal partai dan kepentingan politiknya yang sifatnya partisan. Namanya juga party atau partisan gitu ya. Sehingga memang membicarakan hal-hal yang Bung Usman? Bung Usman? itu menjadi memang Bung Usman, sorry, saya harus potong dulu karena tadi sempat ada terkendala teknis. Boleh diulang lagi bagian yang tadi? Wajar-wajar saja bahwa partai politik membicarakan hal itu, tapi seharusnya kan itu diletakkan di dalam Komisi 1 DPR RI sekali lagi. Apalagi tadi klaimnya adalah pembicaraan kebangsaan. Kalau pembicaraan urusan kebangsaan, kenapa hanya satu partai? Kenapa tidak seluruh partai misalnya? Kalau urusan bangsa kan harusnya tidak ada lagi partisan-partisan atau partai-partai yang terpisah-pisah di dalam membicarakan keadaan hari ini. Misalnya keadaan bidang pertahanan atau misalnya katakanlah kebijakan dalam konteks pengerahan pasukan militer di Papua misalnya, atau tadi misalnya pembicaraan tentang Gaza, tetapi letaknya sebenarnya di Komisi 1 DPR RI itu. Kalau pembicaraan di luar itu, sulit untuk menyangkal adanya pertemuan membahas tentang politik, dan kita tahu bahwa kita paham juga bahwa, sorry saya potong, kita paham juga bahwa seorang
Syafri Samsudin ini adalah orang dekat, orang kepercayaannya dari Pak Prabowo. Tapi kalau membaca konteksnya politik menurut Anda itu bukankah seharusnya itu dibicarakan dengan orang yang lebih dekat lagi, urusannya lebih awam dengan politik, yang namanya Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Harian DPP Partai Gerindra? Betul sekali, dan saya kira di kalangan para pengamat politik juga sudah mafhum bahwa di lingkaran terdekat Presiden Prabowo ada beberapa, katakanlah, pihak yang sangat berpengaruh, mulai dari Pak Syafri Samsudin sebagai Menteri Pertahanan sampai dengan Pak Sufmi Dasko Ahmad di DPR RI. Nah, pertemuan ini bisa saja mencerminkan atau mengkonfirmasi kabar, katakanlah, dinamika antara kedua pihak tersebut, Pak Syafri dan Pak Dasko, di dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan di tingkat presiden, khususnya tentu saja menyangkut kebijakan dan juga menyangkut posisi kabinet gitu ya. Jadi saya kira itu sangat sangat sulit untuk disangkal berhubungan dengan dinamika politik yang ada. Apalagi lagi-lagi ini menjelang 1 tahun pemerintahan Prabowo yang bisa saja diikuti lagi dengan reshuffle seperti sebelumnya. Tapi kami tentu berharap bahwa pertemuan-pertemuan semacam ini disalurkan melalui fungsi-fungsi legislatif di DPR, melalui fungsi-fungsi politik kontrol di DPR, termasuk di dalam mengawasi alat-alat pertahanan negara seperti TNI, baik itu TNI AL, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara gitu. Mas Khalid, ditambah lagi kalau kita ingat beberapa waktu lalu dari DPP PKS juga pernah datang langsung tuh rame-rame datang ke istana bertemu dengan Presiden Prabowo. Kalau membaca momentum ini ditambah ada analisis kayaknya ini PKS lagi ngamanin 2 titik. Satu, sosok messenger of presiden di eksekutif, messenger of presiden di legislatif. Tepatkah pandangan itu, Mas Khalid? Perkara reshuffle, kabinet, menteri, itu 100% hak prerogatif presiden. Partai Keadilan Sejahtera tidak pernah dalam kapasitas untuk mengomentari hal tersebut, apalagi datang untuk tujuan meminta hal tersebut. Saya kira kita memiliki fatsun etika dalam berpolitik, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita sampaikan seperti Bung Usman sampaikan, fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi anggaran, fungsi kontrol yang kita lakukan di lembaga legislatif, kita jalankan. Dan kita bersuara sangat intens ya terhadap isu-isu kemanusiaan, isu-isu pertahanan, bagaimana pendekatan pertahanan dengan human security approach kita sampaikan, dan sebagainya. Jadi itu kita jalankan. Dan apa yang kita hadiri saat ini yang dipimpin oleh Pak Sohibul Iman bertemu dengan sahabatnya Pak Menhan, ini adalah silaturahim kebangsaan yang sangat positif, memberikan message yang sangat positif, penguatan, pengokohan, bagaimana kebijakan pertahanan, ya, saling menguatkan satu dengan yang lain. Konteks jadi positifnya apakah juga membuka peluang menambah perwakilan di kabinet nggak nih Mas Khalid? Menjadi politik dalam tanda kutip transaksional, tidak gitu. Kita memiliki fatsun politik dan kita menyerahkan 100% dalam hal reshuffle, kabinet dan sebagainya itu adalah area domain dari Presiden Republik Indonesia. Hubungan kami dengan seluruh tokoh bangsa baik, dengan Pak Dasko sangat baik, kemarin beliau habis di Munas kami, dengan Presiden Prabowo juga sangat baik, komunikasi kita juga sangat baik. Jadi ini adalah ikhtiar kami untuk merekatkan silaturahim kebangsaan, memadukan, membangun titik temu, apalagi dalam konteks situasi nasional, kita ingin ada kondusivitas, ya, kondisi politik yang stabil, yang kondusif, dan bagaimana pertahanan kita juga menghadirkan pertahanan yang menguatkan demokrasi kita juga, ya, merawat demokrasi kita dalam relnya agar tidak terjadi hal yang kita tidak inginkan. Setelah ketemu dengan Pak Syafri, kira-kira bakal ketemu dengan siapa lagi nih PKS? Kita memang berencana akan keliling dengan tokoh-tokoh bangsa yang lain. Sebelumnya, ya tentu tidak selalu diluput oleh media. Pak Sohibul Iman dan Pak Muzamil bertemu dengan Pak SBY juga sudah. Nanti kita akan keliling dengan pimpinan-pimpinan partai-partai lain, ya, sahabat-sahabat kita. Ya. Karena memang
pengurus PKS kan baru nih. Baru ya, ketua majelis syuronya baru, presidennya baru, sekjennya baru. Ini adalah langkah-langkah yang sangat positif kita membangun silaturahim kebangsaan. Pesan-pesan kebangsaan ini itulah yang ingin kita dorong bersama. Oke. Politik elektoral ya itu nomor 2 setelah kita bangun politik kebangsaan. Jadi jangan direduksi setiap pertemuan itu menjadi sesuatu yang sangat transaksional. Mas Usman. Sehingga kami ingin menjaga fatsun dan etika politik kita. Mas Usman, politik elektoral itu nomor 2 kata Mas Khalid. Singkat saja. Ya, tentu saja. Biasanya kan partai kalau bilang belok kiri, kenyataannya belok kanan, begitu ya. Dan dalam konteks ini saya mungkin mau coba berpikir positif saja. Katakanlah Partai Keadilan Sejahtera ingin menawarkan kerjasama untuk melatih kadernya dalam bidang komponen cadangan. Itu kan ada di dalam pemberitaan. Nah, pertanyaannya kan mengapa hanya kader PKS yang ditawarkan sebagai komponen cadangan? Kenapa tidak kriteria-kriteria yang sifatnya melampaui kepentingan-kepentingan partai? Nah, ini sudah memunculkan pertanyaan apakah benar yang dibicarakan itu adalah misalnya urusan kebangsaan. Yang kedua, kalau bicara Kementerian Pertahanan itu kan hanya satu sektor saja. Kenapa tidak kementerian-kementerian yang memiliki sektor yang banyak, misalnya Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, gitu. Misalnya itu. Atau katakanlah mau bicara dengan tokoh bangsa. Pak Syafri selama ini saya kira jarang dibicarakan sebagai tokoh bangsa, sebagai menteri iya, sebagai mantan Pangdam iya, sebagai tokoh militer iya. Kenapa tidak tokoh-tokoh bangsa lain, misalnya Ibu Sinta Nuriyah atau yang lain? Sudah kami tangkap poinnya di situ. Ini kita harus tutup diskusi kita. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Mas Khalid, Mas Usman, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami malam ini. Saya selalu semuanya, selamat malam.